Terletak sebuah provinsi yang mempesona, Kalimantan Timur merupakan salah satu pelopor peradaban di Indonesia. Kerajaan Kutai Matadipura atau Kerajaan Mula Warman adalah kerajaan tertua di Indonesia, yang diperkirakan telah berdiri pada abad keempat. Sebelum dimekarkan kembali menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur adalah provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Papua. Memiliki luas wilayah 127.346,92 km persegi dan tercatat memiliki penduduk berjumlah 4.007.736 jiwa pada akhir tahun 2023. Kalimantan Timur menghadirkan keajaiban alam yang luar biasa dan warisan budaya yang menakjubkan. Kalimantan Timur tidak hanya tentang kekayaan alam dan budaya. Sebagai bagian dari inisiatif kota penyangga dari ibu kota negara, provinsi ini menjadi pusat perhatian dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dengan tekad yang kuat, Kalimantan Timur siap membuka pintu bagi masa depan yang gemilang. Apa kabar? Selamat datang di program VVIP. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuka tirai sebuah inisiatif yang tidak hanya akan mengubah pemandangan ekonomi, tapi juga akan membentuk masa depan wilayah secara keseluruhan. Di antara hutan yang lebat, air yang tenang, di dalamnya terletak konsep inovatif yaitu kota penyangga atau buffer zone, di mana konsep ini akan menjadi inti dari sebuah pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri strategis di Kalimantan Timur. Dan tidak hanya itu saja, nanti saya juga akan mengulik lebih dalam lagi terkait ini dan berbincang-bincang dengan PJ Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Akmal Malik. Mau tahu seperti apa keseruannya? Tetaplah bersama saya Permatasari Harahap hanya di VVIP Kalimantan Timur. Dan sekarang saya sudah sampai di Lamin Etam atau rumah dinas kediaman gubernur dan juga wakil gubernur Kalimantan Timur yang ada di Samarinda. Langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Samarinda. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya? Ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan PJ Gubernur Kalimantan Timur Bapak Akmal Malik. Kabarnya sehat? Ganteng banget pagi-pagi. Wah, terima kasih. Ganggu nggak nih? Enggak, saya juga lagi menunggu beberapa kegiatan kantor. Ya, terima kasih sudah datang. Ya. Saya lagi menunggu untuk mengajak Mbak I menikmati kopi Liberica Kutai Kartanegara yang paling enak. Di sini nikmatinya atau Kita di tempat di lain? atas. Oh, di atas. Ya. Jadi kita sekarang ke atas. Betul. Oke, baiklah. Ayo. Ke atas ya. Terima kasih. Duluan, Bapak. Ya. Oke. Wah. Tuh, Mbak I, pemandangan di belakang kita bagus sekali. Tongkang-tongkang yang setiap hari hampir 100 lebih berseliweran membawa batu bara. Wow, ini seru banget ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol suasana seperti ini. Di belakangnya ada Sungai Mahakam. Dan juga Pak bilang ada kapal-kapal tongkang yang setiap harinya lewat sini membawa batu bara. Wow. Pak, saya datang ke sini jam segini. Ganggu nggak? Enggak. Bener. Kita memang aktivitas paginya begini selalu. Ya. Nah, ngomongin aktivitas pagi, saya pengen tahu biasanya keseharian Bapak sebelum Bapak memulai aktivitas, kegiatan, bekerja, dan lain-lainnya itu biasanya apa aja sih? Ngapain Ya aja? biasa bangun pagi, sholat, kemudian olahraga, ya 30 menit, 40 menit. Kemudian persiapan, saya juga ngecek surat-surat ya di email, karena saya masih Dirjen Oda nih. Ya, biasa surat-surat dikirim semua via email, saya approve. Kemudian periksa, kemudian persiapan dan ke kantor. Olahraganya apa sih kalau pagi? Biasa jalan aja. Jalan aja? Olahraga orang di atas 50 tahun. Oh, jogging-jogging kecil. Ya. Bapak ini memang juga dari dulunya sudah mengemban pendidikan itu yang masuk ke wilayah pemerintahan, benar ya? Dulunya adalah STPDN, lalu juga masuk Universitas Indonesia, Brawijaya. Apakah memang dari dulu udah tertarik dengan pemerintahan, Pak? Ini sebenarnya nasib. Saya sebetulnya bakatnya berdagang, seperti orang Padang kebanyakan. Tetapi kemudian ikut tes IPDN dan lulus, dan almarhum ibu amanahnya kamu harus jadi pegawai negeri, karena tidak ada keluarga kita yang jadi pegawai negeri. Sampai sekarang saya mengabdi menjadi pegawai negeri. Menikmati? Menikmati.
Karena memang takdir kita di sini. Jadi memang gitu aja ya. Jadi emang takdir di situ, kuliah di situ, lalu juga memang pesan orang tua maunya seperti itu. Dan sekarang semuanya oke, semua berjalan. Alhamdulillah Allah SWT baik sama kita, sama saya, keluarga, dan sampai hari ini karir juga alhamdulillah cukup bagus ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan di sisa karir 6 tahun lagi kalau mau panjang, insya Allah bisa husnul khatimah. Oh, amin. Tapi balik lagi nih ke hobi Bapak. Tadi Bapak bilang juga adalah kita Pisces gitu, sama-sama ikan, suka yang berbau air. Dan saya baca-baca Bapak ini hobi sekali, secara diam-diam ternyata Bapak punya hobi adalah padding. Ya, benar? Stand up. Stand up padding. Ya. Nah, di tengah kesibukan Bapak dengan PJ Gubernur ini itu, terus hobinya gimana? Masih bisa? Hobi itu bisa diselaraskan dengan tugas-tugas kita. Saya sebagai PJ Gubernur harus mencoba mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang bagus yang ada di daerah-daerah. Contoh kayak Kaltim. Kita punya Sungai Mahakam. Ini bagus potensinya. Cuma sayangnya orang nggak berani untuk main paddling. Saya coba main paddling. Mungkin saya yang pertama kayaknya main paddling di sini. Ya. Dan kemarin saya bawa komunitas dari Kaltim main paddling juga. Ya, memang arus bawahnya agak deras. Tetapi sekali lagi potensial untuk pariwisata. Oke, awal mulanya gimana Pak main paddling dulunya? Ya, sukanya? Jarang-jarang loh. Ini ya saya terima kasih Bu Susi Pujastuti yang sudah meracuni saya main paddling. Dulu saya diajak ke Pangandaran oleh beliau dan diajak main paddling. Alhamdulillah jatuh berkali-kali. Ya, kemudian beliau kirimkan saya paddling dan saya main waktu itu bertugas di Sulawesi Barat. Lautnya yang tenang, jadi saya belajar sana sampai saya kecanduan. Dari jatuh bangun sekarang jadi bisa stand. Gitu, udah. Hampir 2 jam saya bisa stand. 2 jam? Yes. Wow, kapan-kapan saya diajarin ya Pak? Boleh, ya. Tapi saya siap jatuh ya. Siap jatuh tapi siap bangkit lagi. Ya dong. Oke, tadi Bapak sudah sebut sempat bermain paddling di Sulawesi Barat. Ya. Dulunya Bapak ini adalah seorang PJ Gubernur Sulawesi Barat. Ya kan? Lalu sekarang ke PJ Gubernur Kalimantan Timur. Lahir di Sumatera Barat pula, ya kan? Tapi banyak pengembangan pendidikan di Pulau Jawa. Nah, berarti kan Bapak sudah banyak mengenal gitu ya, mengenal beragam budaya, potensi daerah dan lain-lain. Boleh saya tahu nggak apa yang membedakan Kalimantan Timur ini dengan daerah lain yang pernah Bapak kunjungi? Sejatinya semua daerah itu hampir sama. Mereka diberikan otonomi, ya. Hanya potensi sumber dayanya yang berbeda. Baik sumber daya alam, sumber daya manusianya. Ya. Itu juga dipengaruhi kalau terkait dengan sumber daya manusia, itu dipengaruhi oleh kulturnya. Ya. Seperti Sulbar, itu kulturnya kan lebih relatif homogen. Ya. Masyarakatnya masyarakat Mandar lebih banyak. Kalau di Kalimantan Timur itu lebih heterogen, majemuk. Ya. Di sini suku Jawa, suku Banjar, suku Dayak, suku Batak dan sebagainya semua ada. Semua. Dan alhamdulillah semua harmonis. Jadi memang karakteristiknya Kalimantan Timur itu masyarakatnya sangat majemuk dan sangat welcome dengan siapapun. Itu kenapa mungkin Pak Presiden memutuskan ya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota Nusantara. Karena masyarakatnya yang tenang, yang damai, harmonis, sangat bagus untuk daerah ibu kota Nusantara. Kalau menurut Bapak potensinya seperti apa kok di sini? Di mana? Di Kalimantan Timur ini. Ya, kita tahu hampir 40% pendapatan daerah itu berasal dari batu bara dan minyak. Ya. Potensi yang Tuhan kasih luar biasa kepada Kalimantan Timur. Tetapi justru kita sebetulnya berharap potensi yang besar ini tidak merubah kulturnya menjadi menerima saja apa yang sudah ada. Bagi saya pemimpin-pemimpin Kaltim terdahulu sudah berbuat banyak dan visioner. Mulai Pak Suwarna, kemudian Pak Awang, Pak Isran, mereka pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin Kaltim yang hebat yang sudah menyiapkan Kaltim menjadi lebih baik ke depan. Salah satu terobosan yang paling bagus itu adalah bagaimana agar potensi alam seperti karbon itu menjadi uang. Dan 2 provinsi di Indonesia yang mendapatkan karbon itu kompensasi karbon itu adalah Jambi dan Kaltim. Kita kemarin dapat 500 miliar. Ya, karena kita menjaga alam kita. Nah, ini adalah jasa-jasa gubernur yang terdahulu. Nah, kedepannya bagaimana? Saya katakan Kaltim masih belum optimal di ketahanan pangan.
Nah, ini nih, saya mau nyambung ke sini. Kalau menurut saya, yang saya baca-baca juga saya dengar-dengar, memang Kalimantan Timur ini memiliki lahan pertanian yang potensial. Sebenarnya banyak banget, ya kan? Nah, menurut Bapak, apakah ini sudah oke? Betul, saya berterima kasih Pak Gubernur, terdahulu Pak Isran, Pak Awang sudah menyiapkan lokasi-lokasi sentra pertanian kita. Ada di Kutai Kartanegara, kurang lebih 8.000 hektar untuk sawah saja, ya, sawah nih. Kemudian ada di Penajam Pasir Utara, ada kurang lebih juga 8.000 hektar, ya, yang nanti akan menjadi penyuplai kebutuhan pangan Kalimantan Timur. Tahan dulu, jangan semua informasi dikasih sini, ya kan? Kalau misalnya gitu kan nanti kita nggak ada bahan lagi dong. Ngopi dulu kita. Oh, ngopi dulu. Ini saya tunggu-tunggu. Ada kopi Liberica. Oh, ini dari Marangkayu, Kutai Kartanegara. Terima kasih, Mbak. Ya. Ini adalah kopi Liberica dari Marangkayu, Kutai Kartanegara. Bagus bagi mereka-mereka yang punya mah. Asam lambung suka naik. Karena asamnya rendah. Oh, saya cium dulu ya. Monggo. Wangi banget. Sekarang cobain, bismillahirrahmanirrahim. Aman nih, benar Pak. Nanti saya akan ajak Ai untuk bertemu dengan petani-petani milenial yang mencoba menanam kopi ini. Nih ya. Jadi buat Anda, pemirsa Kompas TV yang punya mah takut minum kopi, langsung aja deh pilih kopi Liberica ini dari Marangkayu, Kutai Kartanegara, karena aman untuk kita penderita mah, GERD dan lain-lain. Dan nanti kita akan diajak menemui para petani milenialnya. Panen juga nggak nih? Mudah-mudahan nanti panen. Mudah-mudahan panen. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menikmati kopi dulu sama Bapak sambil melihat Sungai Mahakam. Setiap hari tongkang lewat nih? Ya, tongkang 2 miliar. Sebelum bertolak ke tempat tujuan utama bersama dengan rombongan PJ Gubernur Kalimantan Timur, kami mengikuti rangkaian kegiatan beliau. Salah satunya adalah melakukan peninjauan pembangunan salah satu gedung Universitas Mula Warman. Melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara, kami singgah di beberapa lokasi greenhouse, di mana para petani milenial juga menjalankan program serupa untuk memajukan sektor pangan di Kalimantan Timur. Nah, ini hidroponik greenhouse juga, tapi dibantu oleh Basnas Provinsi Kaltim ya. Binaan Basnas. Tapi fokus kita menanam anggur. Oh, karena ini khusus anggur. Anggur ya. Ini khusus untuk komoditas anggur. Ada kurang lebih 20 juga ya. 20 jenis anggur juga ya. Oke, dan ini juga baru di Ini belum sebulan ini. Ini baru 2 minggu. Ya, lebaran kemarin, baru 2 minggu. 2 minggu ya, segini. Nah, segini tumbuh ya, tumbuh. Awal di sini kemarin nih, udah tumbuh. Jadi kenapa pertanyaannya, Ai, kenapa anggur? Kenapa tidak buah yang lain? Belajar pengalaman kita sebelah sana, anggur bagus. Kemudian kita ingin membuat diversifikasi destinasi wisata. Kita dalam anggapan orang tidak bisa membangun agro, ya, wisata agro. Nah, kita coba ini sebagai wisata agro nanti. Ya, kenapa itu? Agar orang jangan datang ke mall aja beli anggur. Mereka juga melihat bagaimana anggur itu tumbuh. Nanti orang kan meti anggur begini. Langsung gini. Ya, itu kenapa kita membuat
diversifikasi spot wisata. Ya, tapi kan rata-rata kan kayak mereka berpikir kenapa harus anggur, kenapa nggak buah yang lain yang lebih cepat, misalnya stroberi kah atau Stroberi apa tidak cocok, gitu. karena kedingin panas. Yang paling bagus adalah anggur. Ya pertama kondisi cepat anggurnya lebih cepat ya anggur itu panas ya. Lihat itu, ini tumbuhnya baru tuh. Wah saya nggak sabar nih, tadi Bapak bilang 2 bulan lagi, berarti 2 bulan lagi saya harus ke sini Pak Akmal. Nah itu juga suasana itu, lihat. Ini beliau tumbuh bagus. Ini bagus tumbuhnya, ya, bagus tumbuh. Ini juga tumbuhnya bagus itu. Ada beberapa varietas yang tumbuhnya cepat, ada yang lama itu. Kayak itu cepat tumbuhnya itu. Ya. Tapi yang itu agak lama. Memang begitu karena dia sedikit gitu, ya. Jadi memang Bapak ini punya program kita untuk menggelorakan petani milenial tidak hanya di pertanian persawahan saja, tapi juga di hortikultura. Ini beliau membina petani muda juga di sini. Ya, saya minta untuk anggur. Nanti juga di sebelah sana kita akan coba bangun lagi buah-buahan ya. Iya, Pak. Ya, buah-buahan. Jadi memang butuh upaya-upaya yang tidak biasa. Oke, boleh tahu nggak berapa besar lahan di sini yang dibangun untuk greenhouse ini? Kira-kira? Paling cuma 2.000. 2.000 meter persegi ya. Oke. Dan ini juga baru, tapi tadi panennya juga udah banyak. Mereka sudah menghasilkan itu. Sudah? Tinggal tunggu ini nih. Iya. Wah, saya nggak sabar. Ini fokus untuk anggur aja. Oke. 2 bulan lagi saya harus balik ke sini karena bapaknya bilang ini akan hijau semua. 2 bulan lagi ini akan hijau semuanya. Kalau untuk buahnya nunggu berapa lama lagi? Ya 6 bulan lah. Iya. 6 bulan. 5 bulan 6 bulanan lagi. Oke, berarti 6 bulan lagi aja saya ke sini, saya udah bisa langsung panen. Iya, boleh. Ya. Okay. Baiklah. Jadi nanti kita dari sini akan ke Kutai Kartanegara. Ya, kita lihat petani milenial lain yang juga mengelola, mengembangkan pertanian jamur. Oke, baiklah. Dan sawah nanti kita lihat ya. Nanti kita ke sana ya. Sekarang ini kita lagi ada di Balikpapan, nanti kita akan lanjut ke Kutai Kartanegara. Oke, baiklah. Kita lihat lagi, Pak. Oke. Saat ini kita berdua, saya dengan Pak Akmal sudah sampai di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Nah, di sini saya Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara, dan di sini saya ingin membahas mengenai pertanian gitu ya, Pak. Karena kan memang di sini di Kutai ini kan banyak sekali lahannya, lahan pertaniannya dan potensial semuanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai pertanian gitu ya, di sini seperti apa sih Pak petani milenialnya? Ini Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang memiliki petani milenial terbanyak di Kalimantan Timur. Semua bergerak di berbagai bidang hortikultura, juga ada yang di padi. Ya. Oh, padi juga padi juga ada. Tetapi lebih banyak di hortikultura. Nah, kebetulan Kertabuana ini punya anak-anak muda yang luar biasa kreatifnya. Ya. Adakah inovasi atau apa ya, segala sesuatu pergerakan yang baru yang diterapkan ke petani milenial untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan di Kalimantan Timur ini? Iya, kita gini, bagaimana kita membangun budaya agraris itu. Ya, ini kan sesuatu yang tidak bisa ujuk-ujuk. Ya, membangun budaya agraris itu berkaitan dengan bagaimana kebiasaan masyarakat. Nah, kebetulan di Desa Kertabuana ini banyak saudara-saudara kita transmigran dari Jawa dan Bali. Yang secara kultural mereka sudah memiliki budaya agraris yang bagus. Nah, itu kenapa kita sesungguhnya pemerintah provinsi dan kabupaten cukup mengkanalisasi saja minat mereka. Tapi ada nggak pembinaan yang diberikan kepada mereka petani milenial itu dari pemerintah atau Pemda setempat? Pastinya ada. Kita kan punya kewenangan yang berbeda ya. Provinsi punya kewenangan untuk memfasilitasi dukungan-dukungan bimbingan teknis. Kabupaten punya kewenangan untuk memberikan fasilitasi infrastruktur seperti bibit dan sebagainya. Nah, kolaborasi antara provinsi dan kabupaten di dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak muda ini menjadi salah satu kunci. Anak-anak muda milenial kita akan lebih semangat. Kuncinya adalah minat mereka apa. Ya, lalu kita provinsi memfasilitasi. Nanti juga kabupaten kita minta untuk memberikan dukungan bibit pemasaran dan sebagainya. Termasuk juga pembinaan keterampilan. Workshop-workshop yang dilakukan oleh kabupaten Kutai Kartanegara. Itu juga rutin diberikan? Rutin, tiap tahun selalu ada. Makanya tergantung kepada peminatan masing-masing. Minatnya apa, itu kita dorong. Jadi memang kolaborasi dengan semua pihak tuh
dibutuhkan di Ya. sini. Karena kita pemerintah daerah juga terbatas kemampuannya. Oke. Ya, oke. Jadi memang kolaborasi diterapkan dengan Pemda setempat, provinsi juga, Bahkan pendidikan dengan juga, swasta pendidik juga. swasta, dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pemasaran Ya. dan juga networking sampai ke luar negeri. Ya, itu juga untuk meningkatkan ketahanan Ya. pangan di sini ya. Ya, Nah, ya. sekarang juga di depan saya atau di sekitar saya ini sebenarnya di samping-samping ini adalah kumbung. Ya. Kumbung jamur, Kumbung benar? jamur, ya, Aha, ya. Ini adalah jamur, apa ya namanya, tempat pengembangbiakan jamur. Ya. Jamur Ya. apa kalau saya boleh tahu? Oh, nanti biar dijelaskan oleh orangnya langsung baik. ya. Nanti kita akan ketemu dengan anak muda yang Aha. milenial yang kreatif ya. Kalau saya taunya ini adalah pengembangan jamur tiram. Tiram. Ya. Kita akan ke sini ya. Oke, Kita lihat ya. ya, ya. Kayaknya di sini ada bukan ada lagi, tapi sudah mulai panen jamurnya. Terlihat dari luar Iya, sini ya. iya, Ya, kita masuk iya. dalam. Oke. Ini adalah kumbung jamur. Nah, Halo. ini pemiliknya nih. Wah, selamat siang. Pak Made. Oh, silakan sini Halo, Pak Made. Yo, Boleh kenalkan di samping situ, saya? ya. Saya Inilah Ai. petani milenial kita salah satu ya. Dari hampir 4.000 kita punya petani Oke. milenial. Beliau bergerak di bidang budidaya jamur. Nah, Jamur. monggo. Ini adalah jamur. Jamur apa sih, Pak? Boleh Jamur tahu? tiram. Jarum tiram. Tapi yang menarik yang pengen saya tanyakan adalah kenapa Pak Made ini kan petani milenial, ya Ya. kan? Kenapa Pak Made memilih untuk bergerak di bidang ini jamur tiram ini? Kenapa nggak pilih yang lain gitu? Karena jamur tiram ini di dalam proses budidayanya sangat unik ya. Unik dan memang banyak hal yang harus kita pelajari. Terutama di dalam budidaya jamur tiram ini kita bisa menguasai dari hulu sampai hilirnya. Oke. Mulai dari kita proses pembuatan bibit, sampai ke proses pembuatan media, budidaya, sampai ke pasar dan olahan. Jadi tentu dalam proses budidaya ini kalau kita bisa menguasai semua lininya tentu akan memberikan profit yang memuaskan. Lebih sekarang memuaskan nggak dengan ini? Memuaskan karena kita bisa menguasai Semuanya, semua Iya. sektornya. Iya. Oke, jadi ini semua diolah sendiri, mulai Siap. dari media tanamnya, Siap. pembibitannya, Pembibitannya, sampai budidaya, budidayanya, sampai nanti hasil akhirnya, pengolahannya. akhir pengolahannya sampai ya. Oke, boleh tanya nggak? Ini apa sih Pak? Saya baru pertama kali sih lihat Ya, ya. pengembangbiakan jamur tiram Ya, ini. Ini ya. apa sih Pak? Dari apa medianya? Medianya Serbuk. itu dari serbuk kayu. Oke. Serbuk kayu, ada dedak, kapur dan molase. Dan untuk komposisi airnya pada saat kita membuat media itu 60%. 60%. Ya, Dia harus komposisi lembab. air. Dia dikepal, bisa menggumpal dan tidak Oke. lepas gitu ya, tidak pecah. Waktu panennya berapa lama? Ini kita memiliki masa panen selama 4 bulan. Masa panen Masa selama panen 4 bulan. selama 4 bulan. Untuk satu media tanam ini. Untuk satu media tanam ini dia akan tumbuh bergantian. Baik. Jadi dalam rentang waktu 4 bulan kita panen setiap hari. Paling sedikit kita panennya 2% dari total budidaya. Oke. Di saat kita panen raya itu bisa sampai 20% dari total budidaya media kita. Oh, jadi paling rendah adalah 2%, 2%. kalau lagi semuanya ada 20%. 20%. Karena jamur-jamur ini secara bergantian, jadi nggak Bergantian. langsung semuanya. Nggak langsung Oke, serempak. boleh tahu nggak untuk jamur sebesar ini udah siap panen belum? Sudah, ya. Oh, udah siap panen. Nah, sudah bisa dipanen sudah, gitu ya? Bisa panen ini. Tuh. Wah, udah langsung dicabut Nah, sama Bapak. langsung kita panen nih. Berapa Ah. lama? Berapa lama ini bisa panen. sampai segede gini? Ini sebesar ini. Umurnya sekitar 2 hari. 2 hari dari baru tumbuh. Oh, jadi dari kecil, dari yang kecil misalnya. Oke, misalnya dari yang Oke, nih dari yang kecil ini untuk menuju bisa sebesar ini nih. ini. Besok sore ini. Oh, cepet ya. Ini besok sore. Udah bisa panen. Pantesan lebih senang di sini. Panennya cepat. Cepat dan Nggak uangnya usah cepat dapat juga. Pengolahannya biasanya diapain aja nih kalau gini jamur? Sebenarnya kami belum bisa banyak terjun ke pengolahan karena kebutuhan kami jamur segar itu sampai saat ini kami hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan pasar. Oh, baru 30%. 30% dari Kaltim. kebutuhan pasar. Oh. Jadi 70% lagi loh. berbicara tentang kita berbicara tentang keolahan, kami masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan jamur segar. Ya. Jadi ada momen-momen tertentu aja kami melakukan usaha pengolahan. Baik. Seperti mungkin keadaan pesanan tertentu. Jadiin keripik gitu Iya, bisa. keripik, sate, pepes. Oh, sate bisa. Sebenarnya kami di sini punya menu spesial. Apa? Yaitu
betutu jamur. Tapi mohon maaf hari ini karena agak mendadak jadi tidak bisa menghadirkan. Belum disiapkan betutu jamurnya. Tapi saya mau cobain sate. Bisa? Iya. Jadi yang ada saat ini ada sate, pepes sama jamur Boleh kering. itu coba itu. Nanti coba ya. Saya pengen tahu, nanti ajak ya. Tapi saya boleh nyoba panen dulu nggak? Bapak Boleh. udah panen. Sudah Saya panen. pengen, saya pengen ngerasain panennya gimana. Boleh? Ya. Isinya badan. Kita coba lihat nih. Ya. Oh, siap toh. Nah, ini. Panen. Nah, ini saya taruh sini ya. Ya, ini. Nah, yang bisa dipanen yang mana nih? Yang Coba dari belakang. Boleh? besar. Nah, sekarang saya sudah di tempat mencicipi hasil olahan dari jamur tiram tadi. Ya, Pak Made mau ngenalin mana apa yang harus kita cicipi di sini? Kalau Olahannya apa aja? versi saya yang paling saya suka sate. Mungkin silahkan dicicipi Iya. sate. Ayo. Ini sate jamur. Sate jamur. Jamur. Jamurnya tadi. Ya. Ya. Oh ya? Tadi. Yang tadi Ai panen. Nah, kita coba ya, ini. coba. Gini aja atau? Pakai Ada bumbunya. bumbu kacang. Oke, bumbu kacang ini. Ya, coba Nah, ya. ini cara pengolahannya gimana, Pak? Ini sebelum ditusuk, Biasa aja, itu toh? dioseng dulu, jadi biar agak lemas. Oh. Jadi saat ditusuk tidak pecah. Oh, Ya. saya coba Coba ya. ya. Nah, silakan. Enak, Enak banget. Enak banget. Beneran, nggak bohong. nggak kalah sama daging. Boleh lagi nggak, Pak? Silakan. Beneran. Jadi buat pemirsa yang pecinta sate kambing, sate ayam, Coba. sapi dan lain-lain. Ya ini deh, ini nggak berasa jamur, nggak berasa sayurnya Nggak. gitu. Maksudnya nggak kayak tanaman, kayak bukan dagingnya tetap berasa. Padahal ini bumbunya bumbu sate Enak. biasa. Iya. Ini juga ada Iya, kayaknya Pak. jamur crispy ya. Ya, jamur crispy. Oh, ini Ya, ini dijual belikan dalam banyak, maksudnya sudah diolah Sudah secara distribusikan ya? distribusi. Udah kemananya dijual? sudah di bandara juga. Bandara sudah ada. iya. Bandara. Ke Jawa, udah belum ke Jawa? Sudah ya? Belum. Enak. Bisa buat oleh-oleh nih, ya? Ini Bisa juga buat ada oleh-oleh. apa nih? Pepes. Pepes. Pepes, Nah, ya. pepes jamur. Pepes jamur. Wow. Ini Coba pepes ya. jamur. Ini jamur crispy. Iya. Ya. Saya cobain ya. Silakan. Nggak bohong. Wah. Ini enak banget. Kita coba ya. Ini pakai nasi enak banget nih. Ya. Makanya kita lapar deh, Pak. Kita mulai lapar deh. Ya. Coba Enak ya. banget. Kalau kata Pak Akmal enak, terus coba. Coba ya. Ini pepesnya bumbu pepes biasa, kayak Biasa, pepes tahu. biasa. Ini kayak pepes bumbu Bali ya? Bumbu Bali. Oh. Jadi Coba ya. kalau kita mau rasain apa ayam Bali, pakai ini aja. Nggak perlu ayam kan? Cukup pakai jamur aja. Jamur. Dan enak sekali. Enak. Butuh nasi aja nggak sih? Nah, jadi Enak. ternyata jamur tiram itu olahannya banyak. Ya kan, tidak hanya biasa kita tahunya kan keripik aja. Ya. Karena bisa jadiin pepes aja juga enak. Sate. Sate juga enak. Ada yang lain nggak Pak saya ini? Kalau Tadi kita punya yang spesial sebenarnya betutu. Cuman karena saya Betutu datangnya bukan nggak ayam ya? ada. Bukan ayam ya? betutu, Oh, ayam betutu. betutu, tapi di dalamnya itu kita masukin jamur. Jamur. Wow. Oke. Oke. Enak. Sukses terus ya Pak ya. Kita tuh pengennya semakin banyak budidaya seperti ini. Tadi Bapak juga mengatakan Semakin baru banyak 30%. anak-anak milenial, petani milenial yang tidak hanya cuma menanam, Iya. tetapi juga melakukan hilirisasi. Iya. Ini adalah bentuk hilirisasi sederhana Iya. yang kemudian nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Ini dijual berapa? 15.000. 15.000. 1 kilo bisa dapat berapa? Nah, iya. 10 pack. 10 pack. Kalau 1 kilo dia jual 25.000, kemudian kalau dia jual dengan hilirisasi olah menjadi 150.000 ya. Iya. Berapa Hampir itu? 1.500% Iya. kenaikan nilai tambahnya. Kenaikannya. Nah ini yang ingin kita dorong. Nilai tambah. Sebuah ekonomi itu kunci adalah nilai tambah. Iya. Kalau memproduksi mentah itu biasa, Iya. tapi ketika dari mentah bisa kita naikkan nilainya, itu sesungguhnya. Tapi sebenarnya boleh nggak saya tanya, peminat pemuda milenial saat ini akan pertanian dan lain-lain itu Itu seperti tantangan apa? kita. Itu tantangan kita. Oke. Tantangan terbesar dari Kaltim itu adalah mendorong petani muda milenial. Kenapa? Ini daerah kaya. Iya. Batu baranya banyak, Iya. sawitnya banyak. Iya. Tapi dengan percontohan dilakukan oleh Blimade dengan polanya ini 1 hari dengan mentah saja dia bisa panen 125 kilo. Iya.
125 kilo, kalau dia jual 25.000 saja sementara, dia menghasilkan satu hari 3.300.000. Oke. Jauh lebih bagus daripada Iya. berkebun. Oke, baiklah. Masih banyak hal yang akan kita kulik lagi, potensi yang ada di Kalimantan Timur. Tapi sekarang sepertinya kita ingin menikmati dengan tenang jamur-jamur ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap Satenya di dulu, lagi VVIP tambah. Kalimantan Timur. Ya. Wow. Dan saat ini kita sudah berada di pelabuhan, namanya Kaltim Karyangau Terminal. KKT, atau disingkat ya. KKT. Jadi KKT ini adalah Ini adalah pelabuhan join antara pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pelindo. Ya. Oh, oke. Jadi Pelindo dan Pemprov membentuk anak perusahaan namanya KKT. Oke. Ini mengoperasionalisasi awalnya adalah untuk terminal kargo. kargo, Ya, peti kemas. Peti kemas. Tetapi dalam perjalanannya karena kebutuhan Kaltim dan wilayah Kalimantan sangat besar, kita juga melaksanakan melayani curah batu bara, Oh, dan baik. juga ada semen. Jadi Baik. sebetulnya secara fungsional dia tidak hanya lagi menjadi peti kemas saja, tapi sudah multipurpose dan kebutuhannya juga makin tinggi. Iya. Kita nanti akan menjadi titik pergerakan material dan tidak hanya raw material ke Iya. IKN. Oke. Ini paling Nah, strategis. Iya. Nah itu kenapa peningkatan fungsi dari hanya sebatas terminal kargo menjadi multipurpose menjadi hal yang sangat mendesak. Kan kalau misalnya kita lihat memang Kalimantan Timur ini adalah wilayah yang strategis gitu dalam Ya. sebagai kota penyangga atau buffer zone ya. pertumbuhan dari IKN itu sendiri. Saat ini sedang Ya. ada pembangunan, sedang Ya. berjalan pembangunan. Sedang marak-maraknya pembangunan nih. Oke, nah kalau Bapak melihat Kaltim sendiri ini, yang mana yang nanti IKN ada di sini gitu kan ya, itu apa saja yang sudah disiapkan gitu, misalnya infrastrukturnya, lalu regulasi atau kebijakan untuk semuanya? Ya pastinya Karyangau Kaltim Karyangau ini salah satu spot bagi kita untuk mendukung pembangunan IKN. Ya. Karena material semua dari sini. Tapi sekali lagi kita terkendala oleh kebijakan-kebijakan yang sudah terdahulu. Iya. Ada PP, ada peraturan di BUMN yang menurut kita harus disatukan gitu loh. Nah, yang menyebabkan kita belum bisa menjadi pelabuhan multipurpose. Nah, ke depan Kaltim sangat siap. Kita punya sumber daya alam yang bagus, pelabuhan yang bagus, jetty kita bagus, tapi sekali lagi kendalanya adalah regulasi. Iya. Bukan regulasinya Pemprov loh, Iya. regulasi nasional. Iya. Nah, ini yang mungkin kita akan bicarakan. Iya. Kami dari Pemprov selalu memberikan support seperti sekarang pembangunan jalan. Iya. Kita membuat berbagai SK agar dampak sosial dari pembebasan lahan itu bisa dilakukan. Dan itu kita lakukan banyak sekali. Iya. Kita dukung balai jalan, kita dukung PUPR Iya. agar proses pembangunannya bisa berjalan lancar. Ya memang komunikasi itu penting. Jadi Ya. pelan-pelan pasti nanti ada hasilnya kok. Nggak Insya Allah, mungkin, ya insya kan? Allah, insya Allah. Karena segala sesuatu karena sama-sama sedang dalam masa pembangunan. Ya. Kita juga menyiapkan regulasinya, kebijakannya. Semua Ya. butuh komunikasi yang baik juga pastinya. Gitu Kami kan, ya. meyakini teman-teman dari Kementerian Perhubungan, KLH, BUMN punya niat yang baik untuk mendukung IKN. Pastinya. Tidak hanya bisa Kaltim saja. Kenapa? Pastinya. Kaltim pemerintah daerah juga patuh pada regulasi yang dibuat oleh kementerian-kementerian itu. Iya, iya. Ya tentunya sinkronisasi regulasi ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita berbicara pembangunan gitu kan, untuk satu kemajuan, pasti kan butuh adanya investor masuk dong ke Kalimantan Timur, ya Ini, kan? Nah itu bagaimana? Investor itu akan masuk ketika ada kemudahan. Ya. Contoh Ya, itu dia. kemudahan mendrop barang. Ya. Ya. Kalau kemudian mendrop barang aja susah, bagaimana kita mendatangkan investor? Makanya kuncinya adalah kita pastikan dulu infrastruktur kita siap. Seperti KKT ini. Ya. Ya, nanti barang-barang yang masuk mudah sehingga tidak sulit. Ya. Tetapi dengan adanya kendala-kendala kita hadapi, kita memang agak merasa ini akan memperlambat Ya. karena kepastian hukum kan Ya. gitu loh. Tapi Jadi, apakah memang sudah ada beberapa investor yang sudah ada? banyak. Kita di Kaltim daerah penyangga ya, Aha. karena kita punya potensi pasir kuarsa yang banyak. Ya. Nah, mereka akan juga membangun smelter untuk pasir. Ya. Dan beberapa lagi juga siap membangun juga kayak kemarin Hyundai ini. Iya. Ya. Hyundai Corporation juga masuk untuk membantu kita mengoptimalkan produksi
padi kita. Ya. Mereka tidak hanya mau di otomotif, tapi juga di pangan. Nah, dan belum lagi yang swasta ya. Memang sekarang Pak Presiden mendorong investor-investor lokal dalam negeri untuk berinvestasi di OIKN dulu. Ya. Tetapi kami dari pemerintah Provinsi Kaltim juga mengajak ya investor-investor untuk membuat investasinya juga di daerah penyangga. Daerah penyangga. Sehingga nanti kolaborasi antara daerah penyangga dengan daerah inti di OIKN akan berjalan dengan baik. Tapi ada nggak Pak kolaborasi dengan pihak swasta atau pihak lainnya gitu demi dalam jangka waktu panjang lah nantinya ini perkembangan ini sampai IKN nanti jadinya benar-benar full jadi ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Ini kan salah satu contoh nih. Baik. Pelindo kan walaupun BUMN tapi kan di swasta. Ya. Kita kerjasama dengan pemerintah provinsi karena yang punya lahan adalah Pemprov. Ya. Agar KKT ini menjadi pelabuhan pintu masuk utama nanti bagi distribusi barang. Nah, ini jangka panjang loh. Perekonomian juga di sini. Ya. Nanti juga sama di Maloe kayak kita. Kita juga menghadirkan investor-investor bidang energi. Ya. Yang nanti akan mendrop kebutuhan-kebutuhan minyak, kebutuhan listrik untuk IKN. Nah, dan memang kita menyiapkan infrastrukturnya dulu. Ya, menyiapkan infrastrukturnya dulu. Tapi sekali lagi kita berharap kendala-kendala regulasi ini ya segera bisa diselesaikan. Kita tabayun bareng, duduk bareng. Karena memang ini untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan IKN, untuk kepentingan Indonesia. Baiklah. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di sini. Tapi kita kan dari tadi udah ngomongin yang berat-berat dari kemarin kita ngomongin yang happy lah di sini. Main jet ski. Ya. Di mana dekatnya? Kita main nanti di Teluk Balikpapan, ya, bagus lokasinya. Kita main di sana nanti. Jadi saya mau main jet ski sama Bapak di Teluk Balikpapan karena udah pusing dari tadi yang berat-berat. Kita mau happy-happy. Ya. Baiklah. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP. Memang tongkang ini, saya bilang tongkang 2 miliar ini, tongkang 2 miliar. Mereka parkir di sini karena dia mengedrop kebutuhan batu bara di sana. Jadi kalau parkir gitu mereka ada tempatnya nggak sih? Maksudnya kayak? Mereka baru selesai drop batu bara. Nanti mereka mendrop untuk kebutuhan itu, kebutuhan IKN juga, kebutuhan energi itu kayak pembangkit listrik tenaga uap. Selamat datang di Kalimantan Timur, tempat di mana keindahan alam dan keberagaman budaya bersatu dalam harmoni yang memukau. Di tengah gemerlapnya keindahan alam, terbentang kisah-kisah yang luar biasa tentang warisan budaya yang kaya dan potensi pariwisata yang tak terbatas tentunya. Sebagai surga alam yang menakjubkan, dari hutan hujan yang lebat hingga pantai pasir putih yang mempesona, setiap sudutnya adalah karya seni alam yang tiada tara. Keindahan alam ini bukanlah satu-satunya keajaiban Kalimantan Timur. Di sini, beragam budaya dan tradisi hidup berdampingan, menciptakan landscape budaya yang memikat dan unik, dari tarian-tarian tradisional yang megah hingga upacara adat yang sakral. Setiap ritual adalah sebuah perayaan kehidupan dan warisan nenek moyang. Tak heran Kalimantan Timur menarik perhatian para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Potensi pariwisatanya yang melimpah, memikat hati dan jiwa para pelancong, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan yang dipenuhi dengan petualangan dan keajaiban alam. Dari Kutai Kartanegara hingga Berau, setiap kota di Kalimantan Timur memiliki daya tariknya sendiri. Wisatawan dapat menjelajahi keindahan alam yang menakjubkan, berinteraksi dengan masyarakat yang ramah dan hangat, serta menikmati kuliner lokal yang lezat dan unik. Senang banget sekarang
sekarang kita udah ada di Borneo Bay City gitu ya untuk bermain jet ski. Tapi sebelumnya tadi kita udah jalan-jalan juga, udah keliling-keliling. Muter-muter 1 jam lebih nih. Tapi sebelumnya kita udah ke Kutai Kartanegara juga, ngobrol-ngobrol tentang petani, milenial dan lain-lain. Dan sekarang saatnya kita untuk happy-happy di sini. Berbicara pariwisata gitu ya Pak ya. Kalau orang datang ke Kalimantan Timur, nah kira-kira apa yang ditawarkan pariwisatanya? Kita punya banyak variasi pariwisata. Wisata laut, ya, kita punya pulau-pulau yang cukup bagus di tengah, dan yang paling real sekarang yang kita nikmati, main jet ski di Borneo Bay City. Kita juga punya banyak sungai, ya, kita punya banyak hutan, dan juga susur sungai juga bagus. Tapi memang permasalahannya belum semua terkelola dengan profesional. Ya. Kita wisata kita lebih banyak datang ke mall, belanja di pasar, belanja di mall, ya, karena uangnya banyak, ya. Jadi mengeksplorasi wisata-wisata seperti jet ski ini juga sudah banyak. Buktinya kita punya Sea-Doo Corner sebelah sana, yang hampir tiap minggu nih ramai sekali nih. Ya, ini salah satu. Anda bisa berkeliling di Teluk Balikpapan dengan menggunakan jet ski. Ya. Bisa juga berkunjung ke sana, ke IKN dengan menggunakan jet ski. Jadi fasilitasnya banyak sekali. Ya. Tapi kalau untuk mereka yang suka diving, gitu ya, snorkeling, itu sini ada wilayah kita punya juga spot. Ada? Kita punya spot dekat grip sana. Ya, kita punya spot. Silakan di sini pemandu-pemandu diving kita, snorkeling juga ada. Kita punya pantai Indah Amal, ya, yang juga pasirnya bagus. Ini kita belum cerita Derawan ya. Nah, ini baru Balikpapan nih. Banget. Nah, kita cerita Derawan, kita cerita tentang Maratua, kita cerita tentang bidik-biduk. Tapi untuk mereka yang suka diving, snorkeling, keindahan alam bawah laut deh, menikmati gitu, di mana di sini? Memang jujur di pesisir pantai kita, karena ini adalah banyak sungai ya, dia agak berlumpur. Kalau mau menikmati keindahan bawah laut, saya nggak cerita Derawan, saya nggak cerita Maratua. Itu bagus banget. Bagus banget ya. Kita juga bisa ke tengah sana ya, ada beberapa grid ya, tempat spot diving kita, spot snorkeling kita juga bagus. Tapi gunakan jet ski ya. Untuk ke sana? Biar cepat. Dan sewa di sini nih. Tapi Pak, ada nggak potensi yang akan dikembangkan di sini? Potensi yang sudah berkembang ya ini wisata jet ski. Ya juga nanti kita punya potensi susur sungai. Kita punya Sungai Manggar di sana, Sungai Wain di sebelah sana juga. Memang harus menggunakan kapal karena memang masih banyak buayanya. Benar Pak. Tapi itu bisa juga menjadi wisata melihat buaya. Nah, wisata melihat buaya itu kayak menantang adrenalin. Tapi bener ada, maksudnya bisa kita lihat. Bisa. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Sangatta, ke Kutai Timur. Ya, di sini juga bisa lihat buaya. Ya, kalau beruntung. Ya. Tapi artinya gini, saya berharap itu keberuntungan itu nggak ada di saya. Kita bisa menikmati di sepanjang PPU menuju ke beberapa jetty di sana. Ya, itu banyak mangrove. Mangrove. Ya. Nah, wisata susur mangrove ini masih belum kita kembangkan. Apakah dalam waktu dekat ini akan dikembangkan? Pastinya kita biarkan masyarakat untuk mengembangkan, karena pemerintah kan sifatnya memfasilitasi. Kita memberikan informasi, memberikan informasi kepada siapapun tentang potensi kita miliki. Tetapi kita akan biarkan masyarakat untuk mengembangkan. Jadi diserahkan lagi kepada komunitas setempat, komunitas untuk mengembangkan. Yes. Kita kasih fasilitas aja. Tapi kalau bicara pariwisata, keindahan bawah lautnya di sini juga menikmati pemandangan juga susur sungai, mau lihat buaya juga bisa. Kalau makanan khas sininya gimana? Nah, kita punya banyak seafood, ya, punya banyak seafood. Lihat, di sepanjang jalan ini semua restoran seafood, ya, restoran seafood. Di sana juga sama, ya. Kepiting? Tentu pasti kepiting. Ini juga restoran ini, depan ini, ya, restoran. Jadi kalau restoran itu Balikpapan juaranya, ya, di samping Bontang, ya, samping Bontang. Tapi saya ingin katakan kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggelorakan wisata komunitas. Karena memang wisata komunitas lah yang paling memberikan dampak kepada masyarakat. Pemerintah sifatnya hanya memfasilitasi. Dan memberikan informasi secara tepat agar siapapun berkunjung ke Balikpapan mereka menikmati. Ini kalau jet ski paling enak sebenarnya dinikmatinya pagi atau sore hari? Pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Dan jangan siang hari. Panas. Karena kalau datang ke Balikpapan pasti orang mikir gini, aduh panas. Tapi beneran panas, sepanas itu nggak sih? Yes.
Sepanas itu. Tapi tenang, di balik panas-panasnya banyak sekali keindahan yang bisa Anda nikmati di sini. Mau pagi, mau sore, lalu juga makanan juga enak-enak tadi Bapak bilang. Kalau UMKM-nya gimana di sini? UMKM-nya rame. Jadi datang ke Kaltim melalui Balikpapan, pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang harus ada kita bawa? Ada mantau, kita punya, ya kita punya abon, kita punya ikan tipis berau yang enak, ya kita punya mandai, kita punya juga tentunya adalah kepiting. Kepiting. Mandai apa itu Pak? Boleh tahu? Mandai itu adalah sejenis nangka yang digoreng kering dan rasanya enak. Itu khasnya Kalimantan. Saya senang banget datang ke Kalimantan Timur disambut dengan hangat oleh Bapak Akmal Malik gitu ya. Udah diajak kemana-mana, jalan-jalan itu melihat potensi, baik itu potensi pariwisata, lalu juga pengembangan ekonomi dan lain-lainnya, daerah dan lainnya, UMKM yang juga tadi Bapak sudah jelaskan. Semuanya sudah diajak. Pokoknya Kaltim siap menjadi penyangga ibu kota negara. Nah itu dia intinya adalah Kaltim siap jadi penyangga ibu kota negara yang nantinya ada di Nusantara. Dia ada di Penajam Pasir Utara. Nah, oke, baiklah. Jadi sekarang saatnya saya untuk menikmati keindahan laut di Balikpapan, main jet ski sama Bapak. Jadi pamit dulu. Oke. Akhir kata saya Permatasari Harahap dan juga Bapak Akmal Malik. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.